Episode ini diawali dengan diperlihatkannya Shane yang sedang mencukur rambutnya, dan film pun baru dimulai. Terlihat Shane dan Otis berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Di saat yang sama, Rick sedang bercerita kepada Lori tentang kisah Shane waktu masih sekolah. Padahal Rick sudah ribuan kali menceritakan kisah itu kepadanya. Mengingat cerita itu, Rick percaya bahwa Shane akan kembali membawa barang yang Herschel inginkan. Lori mengingatkan Rick agar dia menjaga stamina untuk Carl. Rick pun segera memakan rotinya. Adegan beralih pada Daryl dan kelompoknya yang bermalam di dalam mobil. Daryl tidak bisa tidur karena mendengar Carol menangis, sedangkan Andrea terus membongkar dan merakit pistolnya. Daryl bangun dan mengambil senjatanya. Dia akan menelusuri jalan mencari Sophia. Ternyata Andrea ingin ikut dengannya. Mereka berpamitan kepada Dale yang saat itu sedang berjaga. Adegan beralih, Shane dan Otis terjebak dalam sebuah ruangan. Shane melihat ada jendela kaca dalam ruangan itu, dan di balik jendela itu ada turunan setinggi 6 meter. Otis menyuruh Shane untuk keluar melalui jendela tersebut, karena menurutnya badannya tidak akan muat jika lewat jendela. Sedangkan Otis akan keluar melalui ruang loker. Di sana ada jendela yang muat untuk ukuran badannya. Mereka sepakat untuk bertemu di lapangan. Shane menyuruh Otis pergi ke ruang loker, dan dia akan melindungi Otis. Otis segera berlari menuju ke ruang loker, dan Shane melindunginya. Para zombie itu mengejar Otis. Di saat zombie itu sibuk mengejar Otis, Shane segera pergi melalui jendela kaca di sana. Shane segera melompat dari sana, namun tiba-tiba ada zombie yang memeganginya. Shane segera menembak zombie itu dan dia pun terjatuh. Sepertinya kakinya terkilir. Scene beralih, terlihat Glenn dan T-Dog sampai di rumah Herschel. Saat mereka hendak masuk, tiba-tiba Maggie menegurnya. Maggie bertanya apakah mereka sudah menutup gerbang di jalan saat masuk, dan Glenn menjawab mereka sudah menutup gerbangnya dan memasang pelang di sana. Maggie menatap curiga pada luka T-Dog. T-Dog segera menjelaskan bahwa itu bukan luka gigitan, namun karena tergores. Glenn dan T-Dog masuk dan melihat kondisi Carl. Herschel memeriksakan. Dia berkata pada Rick dan Lori jika Shane dan Otis tidak segera kembali, mereka harus membuat kesepakatan, yaitu membedah Carl tanpa respirator. Walaupun itu sangat tak mungkin, namun mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adegan beralih pada Daryl dan Andrea yang sedang mencari Sophia. Andrea menanyakan akankah mereka menemukan Sophia. Menurut Daryl, Sophia pasti akan ditemukan. Daryl juga menceritakan kisahnya bahwa saat masih kecil dia pun tersesat di hutan. Namun beda dengan Sophia, dia hilang dan dicari. Menurutnya Sophia sangat beruntung, karena Daryl hilang tidak ada orang yang mencarinya. Di waktu yang sama, Lori sudah mulai putus asa akan keadaan anaknya. Menurutnya mungkin lebih baik Carl tidak ada di dunia ini. Menyaksikan lebih banyak orang yang mati di depan matanya. Hidupnya juga penuh dengan rasa ketakutan entah berapa lama. Bahkan jika dia selamat pun, akhirnya dia seperti hewan yang hanya tahu soal bertahan hidup. Namun jika dia mati malam ini, hal ini berakhir untuknya. Rick merasa heran akan cara pikir istrinya. Menurutnya dia sudah berubah. Lori juga berkata bahwa keputusan Jackie untuk mati bersama Dr. Jenner adalah benar. Karena dia tidak perlu melihat semua ini. Tidak perlu takut lagi, lapar, marah, dan merasa seolah hidup mereka terancam setiap saat. Namun Rick tidak bisa terima semua itu. Lori bertanya kepada Rick, atas dasar apa Carl akan lebih baik jika sebaliknya. Adegan beralih pada Shane. Dia mengendap-endap, namun sepertinya para zombie itu mulai mengetahui keberadaannya. Shane berlari tertatih karena kakinya terkilir. Shane dikejar oleh banyak sekali zombie, untung terhalang oleh pagar kawat. Namun ada beberapa zombie yang mengejarnya. Saat Shane hendak menembak zombie itu, tiba-tiba dari belakang zombie ada yang menembaknya. Ternyata ada Otis di sana. Dia berkata bahwa itu adalah peluru senapan terakhirnya. Shane pun menghampir kehabisan pelurunya. Mereka segera menuju ke mobilnya untuk menyelamatkan diri. Kembali lagi di kediaman Herschel. Carl bangun dari pingsannya. Rick dan Lori terlihat senang. Carl bercerita pada Lori tentang rusa yang dilihatnya. Dia sangat senang karena dia bisa melihat rusa itu dari jarak yang dekat.
Namun tiba-tiba Carl kejang dan pingsan. Herschel memeriksanya, menurutnya otak Carl mulai kekurangan asupan darah. Tekanan darahnya pun amat rendah. Dia butuh transfusi lagi. Namun jika dia mengambil darah dari Rick lagi, maka Rick bisa koma atau kena serangan jantung. Namun Rick memaksa Herschel agar mengambil darahnya. Adegan beralih pada Dale. Carol keluar dari mobil dan menemani Dale berjaga. Dia tidak bisa tidur, sedangkan di tempat yang berbeda, Daryl dan Andrea terus mencari keberadaan Sophia. Tiba-tiba di sebuah pohon mereka melihat ada zombie yang tergantung. Dan ada sebuah kertas yang menempel di pohon yang sepertinya ditulis orang itu sebelum dia bunuh diri lalu menjadi zombie. Andrea merasa kasihan pada zombie itu. Dia menyuruh Daryl untuk memanah kepala zombie itu. Adegan beralih di rumah Herschel. Di sana, luka Tidok diobati dengan menggunakan obat antibiotik yang Daryl berikan. Glenn pergi dari sana karena dia tidak tega melihat Tidok yang kesakitan. Maggie menyusulnya, sepertinya Maggie tertarik kepada Glenn. Mereka pun mulai berbincang. Scene beralih kepada Shane dan Otis. Jarak untuk kembali ke truk tinggal sedikit lagi. Shane hampir menyerah, namun Otis menyemangatinya. Akhirnya mereka pun bangkit kembali. Di belakang mereka zombie mulai mendekat. Kembali lagi pada Carl, keadaannya semakin memburuk, ditambah dengan perutnya yang mulai membengkak. Mereka sudah tidak bisa menunggu lagi. Herschel segera mempersiapkan untuk operasi Carl. Saat operasi hendak dimulai, tiba-tiba Shane datang. Mereka segera keluar menyambutnya, namun Shane pulang tanpa Otis. Herschel meminta agar mereka merahasiakan ini dari Patricia sampai operasi Carl selesai. Rick berterima kasih kepada Shane. Shane berkata bahwa Otis menyuruhnya untuk terus berjalan dan dia akan melindungi Shane dari belakang. Namun saat Shane menengok ke belakang, Otis sudah dimangsa oleh zombie. Adegan beralih di tempat Dale. Dia berjaga bersama Carol. Saat Carol melihat Daryl dan Andrea sudah kembali tanpa Sophia, dia menangis dan masuk ke dalam mobil lagi. Sedangkan Dale merasa lega karena Andrea pulang dengan selamat. Dia juga mengembalikan pistol milik Andrea. Kembali ke rumah Herschel. Maggie sedang bersedih tentang meninggalnya Otis. Dia bercerita kepada Glenn bahwa ibu tiri saudara tirinya juga sudah meninggal karena wabah ini. Di tempat yang sama, Herschel memberitahu kepada Rick dan Lori bahwa operasinya berhasil. Anaknya keadaannya sudah stabil. Rick memeluk Herschel sebagai ucapan terima kasih. Selanjutnya tinggal memberitahu Patricia tentang kematian Otis. Patricia terlihat sangat shock saat Rick dan Herschel memberitahunya tentang kematian suaminya. Maggie menyuruh Shane untuk membersihkan dirinya di kamar mandi, sambil memberikan beberapa potong pakaian ganti milik Otis. Saat di kamar mandi, Shane memeriksa luka di tubuhnya, dan ternyata di kepalanya pun ada sedikit luka, bekas rambut yang ditarik paksa. Dan dia terbayang saat-saat terakhir bersama Otis. Saat peluru mereka tinggal satu, Shane seperti mempunyai ide, yaitu menembak Otis untuk dijadikan umpan zombie, sehingga dia bisa selamat. Dan saat Shane mengambil tas dari Otis, Otis menarik rambut Shane dengan kuat, sehingga menimbulkan bekas luka di kepalanya. Akhirnya, rencana itu pun berhasil. Shane selamat dan Otis menjadi korban. Dan film pun bersambung. Terlihat Daryl dan yang lain baru datang ke peternakan Herschel. Di sini Carl sudah mulai membaik dan orang tuanya pun senang melihat hal itu. Tidok datang dan mengabari bahwa Daryl dan yang lain sudah datang. Dale dan yang lain sangat senang mendengar bahwa Carl selamat. Setelah itu mereka melakukan upacara berkabung untuk Otis. Di sini Herschel menyuruh Shane untuk memberikan pidato terakhirnya untuk Otis. Dan Shane menceritakan kejadian palsu melalui pidatonya itu. Padahal sebenarnya dialah yang membunuh Otis untuk kabur dari para zombie. Dan film pun baru dimulai. Rick dan yang lain melanjutkan pencarian Sophia. Mereka akan membagi tim agar lebih efektif. Dan di sini Shane mengajak Rick untuk melatih mereka menembak. Namun Herschel tak mau ada yang memakai senjata di lahannya, dan mereka pun terpaksa menyerahkan semua senjata dan mengumpulkannya.
Di sini Maggie ingin ke apotek untuk mendapatkan obat-obatan, dan Rick menyuruh Glenn untuk menemani Maggie. Di lain sisi, Lori datang menemui Shane dan berterima kasih serta menyuruh Shane menetap. Setelah kemarin Lori mengusirnya, Lori pelin-pelan juga ya. Terlihat Shane menemui Andrea dan di sana dia mengajarkan Andrea untuk melepaskan pistolnya. Dan terlihat Andrea menyukai Shane. Adegan beralih pada Rick dan Hershel, di mana Rick ingin mereka menetap di lumbung yang ada di dekat rumah Hershel. Namun Hershel tak mau Rick melakukan hal itu, dan dia menyuruh Rick pergi setelah kelompoknya menemukan Sophia dan anaknya sembuh. Terlihat Glenn bersiap untuk ke apotek bersama Maggie. Tiba-tiba Lori meminta Glenn untuk mengambilkan sesuatu di sana, dan menyuruh Glenn merahasiakannya. Dan sepertinya Lori meminta alat tes kehamilan kepada Glenn. Di lain sisi, T-Dog dan Dale sedang menimba air, dan di sana Dale menemukan sebuah sumur dan lubang yang agak besar. Dan saat ia melihatnya, ia pun terkejut. Dale kemudian menghentikan T-Dog yang ingin meminum air itu, dan saat mereka memeriksa di dalam sumur, ternyata ada zombie yang masuk ke dalam sumur tersebut, dan mereka tak bisa membiarkan zombie itu di dalam karena dapat mencemari air di salah satu sumur. Mereka kemudian akan mengeluarkan zombie tersebut dari sumur yang tanpa membunuhnya. Di lain sisi, Rick dan Hershel sedang melihat pemandangan dan Hershel merasa ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Namun Rick tak percaya akan hal itu. Saat dia ingin anaknya melihat ciptaan Tuhan waktu itu, malah anaknya tertembak dan Rick mencoba tak terlibat lagi dengan Tuhan. Dan Hershel menasihatinya bahwa setiap yang Rick alami pasti ada bantuan Tuhan di dalamnya. Dan sampai saat ini Rick selamat adalah berkat dari Tuhan. Namun Rick tak memperdulikan hal itu. Terlihat mereka mencoba memancing zombie dengan daging tapi zombie tak mau. Akhirnya mereka menurunkan Glenn untuk memasangkan tali itu ke dalam badan zombie. Dan Glenn pun berhasil melakukannya meski dia hampir saja tergigit oleh zombie. Di sisi lain, Daryl sedang mencari Sophia di sebuah rumah dan dia tak menemukannya. Lalu ia melihat sebuah bunga yang indah, lalu ia memetiknya. Kembali lagi ke sumur saat zombie itu diangkat dari atas, badan zombie tersebut malah terbelah menjadi dua, dan usaha mereka pun sia-sia. Setelah itu, Shane, Lori, dan Andrea pergi kembali ke tempat semula untuk melihat apakah Sophia sudah kembali. Namun mereka tak menemukan Sophia di sana. Adegan beralih pada Maggie dan Glenn, di mana mereka sedang menuju ke apotek dan mereka sembari mengobrol yang membuat mereka berdua akrab satu sama lain. Mereka akhirnya sampai di sebuah apotek dan mulai mengambil obat-obatan yang mereka butuhkan. Di sini Glenn mencari barang yang diminta Lori dan hal itu diketahui oleh Maggie. Maggie mengira Glenn ingin bercinta dengannya, namun Maggie ingin mata-matapan dan akhirnya Glenn pun menerimanya dengan lapang dada. Di sisi lain, Rick meminta agar Hershel mempertimbangkan kembali. Saat Hershel menyuruh Rick dan kelompoknya pergi dari peternakan itu, ia pun memohon agar Hershel memikirkannya. Namun Hershel tak mau melakukan hal itu. Rick terus membujuk Hershel dan meminta bantuan kepadanya. Dan Hershel tak mau membahas hal itu lagi. Namun jika kelompok Rick mau mengikuti aturan Hershel, maka Hershel akan mempertimbangkan hal ini. Terlihat Glenn dan Maggie sudah pulang dari apotek. Glenn merasa sangat senang, namun terlihat Maggie kembali lagi cuek kepadanya. Lalu datang Lori meminta alat tersebut. Di sisi lain, Daryl menemui Carol yang sedang gundah gulana. Daryl memberikan bunga untuk menenangkan Carol dan memberikan harapan kepada Carol bahwa Sophia akan ditemukan. Di sisi lain, Rick sedang menemani anaknya. Rick berjanji akan menemukan Sophia dan mereka saling berbagi cerita. Lalu Rick menyuruh anaknya itu untuk tidur. Setelah itu ia beristirahat dan Lori mendatanginya dan memberikan semangat kepada Rick. Lalu Lori pergi sebentar dan menjauh dari rumah, dan dia ternyata mengecek apakah dia hamil atau tidak. Dan dia ternyata hamil, dan menurutku ini adalah bayi dari Shane. Dan film pun bersambung.